Kamu baru saja berpindah ke dunia ini sebagai putra Wu Seng Guan Yu belum sampai 3 menit. Namun langsung dengan ngeri menyadari ayahmu sudah didesak Lumeng ke jalan buntu. Sebentar lagi akan mengulang adegan kalah dan mundur di Mai Cheng seperti dalam sejarah. Menghadapi awal yang mematikan ini, kamu akhirnya tak bisa menahan diri. Kamu mencengkeram erat tali kekang kuda Guan Yu sambil berteriak, "Ayah, Linju benar-benar tidak boleh kita datangi. Pasukan Wu pasti sudah memasang penyergapan di sana menunggu kita. Pergi ke sana sama saja mencari kematian. Walau ayah tidak memikirkan diri sendiri, setidaknya pikirkan para saudara di belakang kita. Pikirkan kakak juga. Kakak, tolong bujuk ayah." Namun kakak Guan Ping bukan hanya tidak membujuk, malah mengerutkan kening dan menghela napas. "Ang Wu, semua ini ayah sebenarnya sudah paham. Namun kita sudah benar-benar terpojok. Jika tidak ke Linju lalu kemana lagi? Kamu menjadi gelisah. Selain ke arah barat, kemanapun bisa. Aku punya 3 rencana tingkat atas, tengah, dan bawah untuk memecahkan situasi ini. Ayah, walau ayah tidak setuju dengan pikiranku, setidaknya dengarkan dulu boleh kan?" Guan Yu menghela napas lelah. "Baiklah, katakan. Aku mendengarkan." Namun kamu menggelengkan kepala. "Ayah, turunlah dari kuda dulu. Aku takut ayah kabur setelah mendengarnya." Guan Yu sekarang lelah dan jengkel. Mana sempat mendengarkan ocehanmu. Tubuh gagahnya bergetar, menatapmu dengan tajam. Tatapan itu membuat tubuhmu gemetar. Namun kamu tetap mencengkeram tali kekang dengan kuat. Sambil gemetar kamu menatap Guan Yu. "Kalau tidak turun aku tidak akan bicara. Kita ayah dan anak habiskan waktu seperti ini saja. Tunggu pasukan Wu mengejar lalu memusnahkan kita semua. Bagaimanapun pergi ke Linju juga mati." Guan Yu tetap menunggang kuda, tidak bergerak sedikit pun sambil mendengus dingin. "Mau bicara atau tidak? Kalau tidak aku potong tali kekang dan langsung pergi." Kamu benar-benar kehabisan kata menghadapi orang tua keras kepala ini. Sempat ingin melepas tangan dan membiarkannya mati. Namun setelah dipikir kamu tetap tidak melepas. Setelah mempertimbangkan sejenak, kamu berbicara dengan sungguh-sungguh. "Sekarang semua jalan masuk ke Su sudah dikuasai pasukan Wu. Kita sudah melewatkan waktu terbaik untuk mundur. Terus ke barat adalah jalan kematian. Namun arah lain belum tentu. Rencana terendahku adalah terus ke utara, menarik pasukan Wu ke Xiangyang, lalu menyamar sebagai pasukan Wu menyerang kota Xiangyang, memicu perang antara Wei dan Wu. Saat itu kita menembus kepungan di tengah kekacauan. Peluang kembali ke wilayah Su akan jauh lebih besar." Mata Guan Ping langsung berbinar. Ia segera berkata, "Ayah, apa yang dikatakan adik ketiga masuk akal. Bisa dicoba." Guan Yu berkata sambil merenung. Memang itu sebuah cara, namun memprovokasi pasukan Wei sama saja mengambil kastanya dari api. Sedikit saja salah kita akan diserang dari depan dan belakang oleh Wei dan Wu. Risikonya terlalu besar. Kamu mengangguk. Karena itu aku bilang ini rencana terendah. Rencana menengah adalah mundur ke timur menuju Sungai Han, lalu menyusuri Sungai Han ke selatan melewati jalan Huarong, mundur ke wilayah Changsha. Pasukan utama Wu berada di sisi barat. Pasukan di timur sedikit dan pertahanannya lemah. Bahkan dalam mimpi pun pasukan Wu tak menyangka kita akan bergerak balik ke timur. Ditambah jumlah kita sedikit dan target kecil. Bergerak siang bersembunyi malam. Jika berhati-hati peluang berhasil besar. Ayah telah menjaga Jingzhou selama bertahun-tahun. Wibawanya di Jingzhou tak tertandingi. Selama kita berhasil mundur ke Jingnan, sekali mengangkat tangan menyeru, kita bisa mengumpulkan puluhan ribu pasukan untuk melawan Wu lagi. Jika tetap tidak mampu menang, kita bisa mundur ke pegunungan dan bertempur secara gerilya. Menunggu Raja Besar mengirim pasukan merebut kembali wilayah. Selama Raja Besar menyerang ke timur, kita bisa dengan mudah merebut Jiangling dari sisi samping. Jika itu pun gagal, kita masih bisa menyeberangi pegunungan Wuling kembali ke Su. Jauh lebih aman daripada menerobos kepungan pasukan Wu. Guan Ping berkata dengan bersemangat. "Ini bagus. Aku setuju." Guan Yu meliriknya tajam, lalu bertanya dengan tidak senang. "Lalu bagaimana dengan rencana terbaik?" Saat menyebut rencana terbaik, matamu memancarkan kegilaan yang belum pernah ada. Dengan wajah penuh gairah kau berkata, "Bertaruh segalanya, main besar sekali, menyerbu Jianye, menukar markas dengan Sun Quan sampai batas akhir." Kata menyerbu Jianye membuat semua orang menarik napas dingin. Mereka menatapmu seperti orang gila. Sekarang kalian dikejar pasukan Wu seperti cucu tak berdaya. Puluhan ribu pasukan tinggal tersisa 300 orang. Sudah hancur seperti ini bukan kabur menyelamatkan diri, malah ingin menyerang sarang utama Sun Quan. Namun Guan Yu tiba-tiba mengangkat kepala. Sorot matanya memancarkan cahaya tajam yang belum pernah ada. Dengan penuh semangat berkata, "Jelaskan secara rinci." Kau berbicara dengan penuh semangat. Ilmu perang mengatakan, menyerang saat musuh lengah, menyerang titik yang tak terjaga. Di mana pertahanan pasukan Wu paling lemah? Tentu saja markas utama Jianye. Saat ini kekuatan utama Wu berada di Nanjun. Bahkan Sun Quan sendiri sudah ke Jiangling. Mereka sudah tak sempat menjaga Jianye.
Selain itu 6 wilayah Jiangdong damai puluhan tahun. Kekuatan tempur dan kewaspadaan mereka menurun drastis. Dengan kekuatan ayah, menghadapi pasukan penjaga kota yang lengah bukan masalah. Yang lebih penting, baik Sun Quan maupun Cao Cao, tak satu pun menyangka ayah akan saat kehilangan kota dan wilayah. Dalam kondisi kalah telak, tidak menerobos ke barat, justru menyerang markas Sun Quan di timur. Inilah kejutan yang sesungguhnya, menyerang saat tak terduga. Peluang keberhasilan sangat besar. Para jenderal tergerak mendengarnya, membayangkan Jianye direbut. Semua gemetar karena antusias. Itu Jianye, fondasi Dongwu. Jika benar-benar berhasil direbut, bukan hanya menebus kehilangan Jiangling, tapi juga bisa menegakkan kepala di depan Liu Bei dan Zhuge Liang. Guan Ping mengepalkan tinju. Ayah, aku setuju. Sambil merebut Jianye, mohon Raja Besar kirim pasukan mengepung dari timur dan barat. Siapa tahu bisa langsung menjatuhkan Sun Quan si bermata biru. Para jenderal pun menyetujuinya. Hanya Liao Hua yang berkata dengan cemas. Namun risikonya terlalu besar. Pasukan yang masuk sendirian jauh ke wilayah musuh adalah pantangan besar perang. Jika gagal kita bisa musnah seluruhnya. Yang lebih penting, kita sudah tidak punya pasukan. Sekarang dihitung habis hanya sekitar 300 orang. Walaupun Jianye kosong, mana mungkin 300 orang bisa merebutnya. Kau tersenyum penuh percaya diri. Semakin besar risiko, semakin besar pula hasilnya. Tanpa keberanian dari mana datangnya hasil. Lagi pula kita sudah kehilangan Jingzhou. Masih ada apa lagi yang tidak bisa kita kehilangan? Soal pasukan, di depan mata sudah ada satu kelompok. Selama ayah bersedia, kapan saja bisa direkrut. Dengan pasukan ini, jangankan menyerbu Jianye, bahkan untuk pertahanan kota selanjutnya, menahan serangan balik Wu pun sudah cukup. Guan Yu berpikir lama, namun tak terpikir dari mana masih ada pasukan. Ia bertanya heran, pasukan di mana? Kau tertawa lalu berkata, ayah, apa ayah lupa saat ekspedisi ke utara dulu? Para bandit Liang Lu hingga Luhun serentak menyambut dan menerima pengangkatan dari ayah. Para bandit itu adalah sumber pasukan siap pakai. Asal ayah menyeberangi sungai dan mengangkat tangan menyeru, mereka pasti segera berkumpul di bawah panji ayah. Tidak berani bilang terlalu banyak. Dalam setengah bulan mengumpulkan 5-6 ribu orang bukan masalah. Dulu Guan Yu membanjiri 7 pasukan. Guncang seluruh Tiongkok, membuat bandit Jiangbei bangkit menanggapi. Sampai Cao Cao ketakutan dan mempertimbangkan pindah ibu kota. Guan Yu mengerutkan kening lalu bertanya. Namun Liang Lu dan Luhun jaraknya terlalu jauh. Pulang pergi akan membuang berapa hari? Kita tidak punya waktu sebanyak itu. Kau tersenyum dan berkata, tidak perlu pergi sejauh itu. Cukup memberi kabar saat melewati pegunungan Dabi. Tempat itu sejak dulu adalah sarang bandit, sekaligus perbatasan Cao Wei dan Dongwu. Jumlah banditnya pasti melebihi bayangan kita. Benar juga, bagaimana bisa kita melupakan pegunungan Dabi? Sekarang ada target sekaligus pasukan. Kalau tidak menyerbu Jianye rasanya rugi sendiri. Para jenderal begitu bersemangat hingga mata berbinar. Wang Fu buru-buru memberi hormat. Junhu, hamba merasa rencana ini patut dicoba. Jika beruntung berhasil, kita punya jawaban untuk raja dan ahli strategi. Jika sial kalah, setidaknya mati dengan gagah. Hamba tak keberatan sebelum mati memberi pukulan telak pada Sun bermata biru. Sebagai seorang jenderal, gugur di medan perang berarti kalah kemampuan. Namun ditusuk dari belakang oleh sekutu. Benar-benar menyakitkan hati. Guan Ping memberi hormat dengan serius. Ayah, ambillah keputusan. 3 strategi atas tengah dan bawah. Yang mana akan ayah pilih? Guan Yu menoleh menatap arah Jianye. Tubuh yang letih kembali memancarkan niat perang yang menggelegak. Dengan nada dingin ia berkata, aku tidak memilih satu pun. Ketiga strategi itu akan kuambil semua. Yuan Jian, bawa 20 orang. Kibarkan panjiku dan pancing pasukan Wu ke arah Xiangyang. Lalu berbalik arah ke barat. Mundur ke Basu melalui 3 kabupaten timur. Melapor kepada raja tentang situasi di sini. Memohon raja mengerahkan pasukan menyerang ke timur. Menjepit Sun Quan bersama kita. Liao Hua, Zhao Lei, kalian berdua mundur ke Jingnan melalui jalur Huarong. Mengumpulkan sisa pasukan Han. Menghubungi suku barbar 5 sungai. Memperkuat kekuatan sendiri, menyambut serangan raja ke timur. Jika memungkinkan, gunakan panjiku untuk menarik perhatian pasukan Wu. Memberiku sedikit waktu di sini. Guan Ping, pimpin sisa pasukan dan serbu Jianye. Menyerang sarang Sun Quan, putuskan sepenuhnya fondasinya di Jiangdong. Buat si pencuri bermata biru tahu arti penyesalan. Para jenderal serempak menyanggupi. 2 kuarter jam kemudian, rapat berakhir. Liao Hua bergerak lebih dulu. Mengumpulkan pasukan lalu bersiap berangkat. Kau segera mengingatkan, Panitera Liao, setelah memasuki 3 kabupaten timur, usahakan jangan berhubungan dengan Liu Feng dan Mengda. Langsung mundur ke Basu. Dalam situasi sekarang tidak ada yang bisa dipercaya. Jika mereka berdua tiba-tiba berkhianat seperti Mi Fang, kau akan berada dalam bahaya.
Liao Hua berkata dengan gigi terkatup. Tuan muda kedua, tenanglah. Sekalipun harus menyeberangi pegunungan Daba, aku tak akan menemui mereka. Dia sangat tidak suka pada Liu Feng dan Mengda. Hari itu memohon mereka mengirim pasukan bantuan. Guan Yu sampai hampir berlutut pada mereka. Tetap saja gagal menggerakkan keduanya. Perkara ini telah menjadi duri di hati Liao Hua. Liao Hua menggenggam tangan dan memberi hormat pada Guan Yu. Mengumpulkan pasukan lalu berbalik ke utara. Guan Ping dan Zhao Lei juga berpamitan untuk pergi. Kau menghentikan mereka lalu menasihati. Kakak, Laksamana Zhao, dalam perjalanan ke Jingnan ini, tidak perlu terburu-buru membunuh musuh. Bertahan hidup dan berkembang adalah yang utama. Ingat, kalau bisa menang maka bertempur. Kalau tidak bisa menang maka lari. Jangan sekali-kali beradu keras dengan pasukan Wu. Apalagi bertahan mati-matian di kota atau gunung. Kalian tidak punya bala bantuan di Jingnan. Bertahan berarti jalan menuju kematian. Selain itu, tentang perang gerilya, aku punya 16 kata mantra sejati untuk kalian. Musuh maju kita mundur, musuh menetap kita ganggu, musuh lelah kita serang, musuh mundur kita kejar. Inilah inti utama perang gerilya. Kalian harus mengingatnya kuat-kuat dan menjalankannya sampai tuntas. Mengerti? Musuh maju kita mundur, musuh menetap kita ganggu, musuh lelah kita serang, musuh mundur kita kejar. Guan Ping, Zhao Lei melafalkannya pelan. Semakin diucap semakin terasa betapa ajaibnya 16 kata ini. Benar-benar kembali ke kesederhanaan. Langsung menyentuh hakikat gerilya. Guan Yu pun mendengarnya dengan mata berbinar. Dengan terkejut ia bertanya, siapa yang mengatakan ini? Kau tak bisa menjelaskannya secara langsung. Terpaksa aku asal menjawab. Aku merangkumnya sendiri. Dulu sering berkelahi dengan Zhang Bao. Setiap kali aku selalu kalah darinya. Tapi aku tidak mau rugi. Jadi saat dia lengah aku menghantam dari belakang. Lalu langsung kabur. Dia tidak terima dipukul. Lalu mengejarku habis-habisan. Kalau tidak bisa mengejar aku dia terpaksa mundur. Aku lalu berbalik kembali, memukulnya saat dia sudah kelelahan. Lalu pergi dengan santai. Saat tawuran di jalan aku juga pakai cara ini. Pertama bikin mereka kelelahan, lalu balik menyerang dan memberi pukulan mematikan. Cara ini selalu berhasil. Intinya, kalau bisa menang ya bertarung. Kalau tidak bisa menang ya kabur. Perang seharusnya juga begitu kan? Guan Ping, Zhao Lei sama-sama terdiam. Tawuran saja bisa melahirkan ilmu perang. Kalau diceritakan Hansin pun bisa menitikkan air mata. Guan Yu menatapmu seolah baru mengenalmu. Dengan rasa ingin tahu mengamati putra keduanya yang jarang ia perhatikan. Di dalam hatinya, Guan Ping adalah putra sulung sah. Pewaris keluarga yang pantas dibina sepenuh tenaga. Sedangkan kamu hanya pelengkap, asal hidup sudah cukup. Perhatiannya padamu jauh di bawah Guan Ping. Namun tak disangka, berkelahi pun kau bisa merangkum petua seperti ini. Hal ini membuat Guan Yu bertekad untuk membinamu secara khusus. Guan Yu berkata, mari kita jalan bersama. Masih ada jarak sebelum sampai ke Sungai Han. Kita berpisah setelah tiba di Sungai Han. Ang Wu, lanjutkan ceritakan pemahamanmu tentang perang gerilya. Kakakmu mungkin akan membutuhkannya saat tiba di Jingnan. Kau sangat bersemangat. Dengan antusias berkata, menurut pendapat pribadiku, hakikat perang gerilya bukanlah strategi dan taktik, melainkan memiliki dasar massa yang luas. Mendapatkan dukungan penuh dari rakyat. Bukankah dikatakan yang mendapat hati rakyat akan mendapat? Hanya jika seluruh rakyat bersatu, benar-benar terikat menjadi satu, barulah bisa benar-benar tak terkalahkan. Menyapu bersih kemanapun pergi. Kehilangan Jiangling bahkan Jingzhu, sebenarnya bukan masalah besar, karena yang terpenting yaitu hati rakyat belum hilang. Hakikat perang pada akhirnya selalu manusia, barulah kemudian kota dan wilayah. Selama manusia masih ada, wilayah yang hilang cepat atau lambat akan direbut kembali. Para jenderal serempak mengangguk setuju. Guan Yu menjaga Jingzhu selama bertahun-tahun. Hubungannya dengan pejabat dan bangsawan memang tidak baik, namun namanya di hati rakyat justru sangat baik. Karena selama Guan Yu memimpin Jingzhu, pajak diringankan, prajurit dikendalikan, perampok diberantas, rakyat Jingzhu mendapat kecukupan pangan, dan juga hidup aman, serta memperoleh penghormatan dasar. Kau melanjutkan, kakak, dalam perjalananmu ke Jingnan, aku berikan lagi 16 kata. Pertahankan manusia kehilangan wilayah, manusia dan wilayah tetap ada. Pertahankan wilayah kehilangan manusia, manusia dan wilayah sama-sama hilang. Karena sudah memilih perang gerilya, maka jangan mempermasalahkan untung rugi satu kota atau satu wilayah. Setelah tiba di sana, kembangkan desa terlebih dahulu, lalu kembangkan perkampungan, kemudian kembangkan kota kabupaten dan prefektur. Akhirnya mencapai tujuan mengepung kota dari desa. Coba bayangkan, jika desa dan perkampungan di sekitar Jiangling dikuasai kita, rakyat semuanya menjadi mata kita. Kalau begitu apa arti Jiangling direbut Sun Quan? Kota tanpa dukungan, tanpa jalur pasokan logistik. Seberapa lama kota sekuat apapun bisa bertahan? Ucapan ini mengandung informasi yang terlalu besar.
Guan Ping mendengarnya dengan wajah bingung. Kedua matanya kosong. Untuk benar-benar memahaminya mungkin butuh waktu lama. Namun Guan Yu seperti tercerahkan seketika. Matanya memancarkan cahaya tajam yang belum pernah ada. Ucapan ini bahkan lebih mendalam dari 16 kata inti. Angwo, ini benar-benar hasil kesimpulanmu dari tawuran? Mendengarnya kau menggaruk hidung dengan rasa bersalah. Guan Yu melihat hal itu. Dan tidak berkata apa-apa lagi. Ia langsung membawa 200 prajurit sisa melanjutkan perjalanan. Penjaga Jingzhou selama bertahun-tahun, ia sudah sangat mengenal medan Nanjun. Bahkan berjalan dengan mata tertutup pun tak akan tersesat. Membawa pasukan besar menghindari pengawasan Wu dengan mudah. Dan berhasil tiba di Gunung Zhang di tepi Sungai Han sebelum fajar. Saat itu Lu Meng sudah menerima kabar Guan Yu mundur dari Mai Cheng. Dan bergerak menuju Linju, maka ia memasang jebakan besar di Linju. Menunggu Guan Yu masuk perangkap. Namun setelah menunggu lama, bayangan Guan Yu tak kunjung terlihat. Ia mulai gelisah. Pan Zhang mengerutkan kening dan bertanya, "Laksamana besar, jarak dari Mai Cheng ke Linju hanya sejengkal tangan." Namun Guan Yu tak kunjung tiba. Mungkinkah terjadi sesuatu yang tak terduga? Lu Meng menggelengkan kepala. Seharusnya tidak. Guan Yu sudah terpojok. Jika tidak kembali ke Basu mau kemana lagi? Kalau ingin kembali ke Basu, Linju adalah jalur yang wajib dilewati. Aku tak percaya dia tidak datang. Baru saja kata-kata itu diucapkan, perwira Mazong bergegas datang memberi hormat. "Jenderal, gawat, bawahan baru saja menerima kabar." Guan Yu bergerak ke arah Xiangyang. Pan Zhang berkata cemas, "Apa? Xiangyang sudah direbut kembali oleh Cao Ren. Apa yang ingin dilakukan Guan Yu mundur ke Xiangyang saat ini? Mencari mati?" Lu Meng mendengus dingin. Pencuri berwajah merah itu bukan orang yang mencari kematian. Mundur ke Xiangyang untuk apa lagi? Pasti ingin menyerang Wei secara bersamaan. Memanfaatkan kesempatan memicu perang antara kita dan Wei. Agar dia bisa duduk memetik keuntungan. Menangkap ikan di air keruh. Pan Zhang mengerutkan kening. Ucapan Laksamana besar masuk akal. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Lu Meng pun bimbang. Ia ingin menangkap Guan Yu. Namun tidak ingin bentrok dengan pasukan Wei. Pasukan Wu baru saja merebut Jingzhou. Dan belum sepenuhnya menguasai keadaan. Bahkan sisa pasukan Han pun belum dibersihkan. Benar-benar bukan waktu yang tepat memprovokasi Wei. Setelah berpikir cukup lama, Lu Meng berkata, "Kau pimpin pasukan untuk mengejar. Ingat untuk menjaga jarak dengan Guan Yu. Kejar sampai Xiangyang lalu berhenti. Jangan lakukan tindakan yang membuat pasukan Wei salah paham. Aku akan menuju Sungai Nanzang. Untuk mencegah Guan Yu mundur ke Fangling melalui Sungai Nanzang." Sialan si muka merah itu. Tak punya pasukan dan tak punya perbekalan. Aku ingin lihat sampai kapan kau bisa bertahan.